Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desrima Takwato Razakna dengan NIM akhir 044. Perkenalkan, nama saya Brian Faiz Regar dengan NIM belakang 075. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nustia Sri Fahira dengan NIM 122260114. Perkenalkan, nama saya Ervina Dayanti dengan NIM akhir 174. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena antar permukaan, yang mana masing-masing dari wujud, padat, gas, dan cair ada tegangan, gaya adesi, dan gaya kohesi. Perbedaan antara gaya adesi dan kohesi lah yang menyebabkan ada tegangan. Contohnya, tegangan permukaan pada laba-laba yang tidak tenggelam di atas air. Fenomena antarmuka di dalam bidang farmaksi dan kedokteran yaitu 1. Mempengaruhi yang sangat penting antara lain mempengaruhi penyerapan obat pada bahan pembantu padat dalam obat jadi. 2. Penetrasi molekul melalui membran biologis. 3. Pembentukan kestabilan emulsi dan dispersi partikel tak larut dalam media cair untuk membentuk sediaan suspensi. Baiklah, selanjutnya yaitu gaya kohesi versus gaya adesi. Hesi artinya tarik, menarik, kohesi sejenis dan berbeda. 1. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul sejenis. Gaya ini yang menyebabkan antara zat yang satu yang lain berbeda tidak dapat menempel karena molekulnya saling tolak-menolak. Yang kedua adalah gaya adesi. Adesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul berbeda jenis. Gaya ini yang menyebabkan antara zat yang satu dengan yang lain berbeda jenis dapat menempel karena molekulnya saling tarik-menarik atau melekat. Yang ketiga, kerapatan dan jenis antar molekul adalah aspek yang mempengaruhi gaya-gaya tersebut. Yang keempat, kerapatan dan jarak antar molekul semakin besar, maka gaya kohesi yang didapat semakin besar pula. Selanjutnya yaitu tegangan permukaan. Permukaan biasanya digunakan ketika mengacu pada antarmuka, gas padat atau gas cair, walaupun setiap permukaan adalah antarmuka. Simbol untuk tegangan antarmuka yaitu lambda L sama dengan liquid, lambda V sama dengan gas, dan lambda YS sama dengan padat. Antar permukaan zat cair, minyak dan air dibatasi oleh antar permukaan. Air dan gas juga terlihat ada antara permukaan. Energi bebas permukaan. Energi bebas permukaan atau surface free area merupakan pergerakan suatu molekul dari lapisan dalam ke permukaan. Diperlukan usaha atau work terhadap gaya pada tegangan permukaan. Dengan kata lain, molekul yang dekat dengan permukaan memiliki kelebihan energi potensial. Semakin tinggi permukaan cairan, maka molekul dengan energi potensial juga akan semakin tinggi. Apabila suatu luas permukaan cairan meningkat atau misal dipecah menjadi semprotan halus, maka energi cairan juga akan meningkat. Energi ini sebanding dengan permukaan bebas. Oleh karena itu, energi ini disebut dengan energi bebas permukaan. Energi bebas permukaan memiliki cairan yang normalnya akan memposisikan diri atau membentuk luas permukaan yang minimal. Contohnya itu tetesan cairan yang berbentuk bulat atau bola. Kemudian untuk memperluas suatu permukaan cairan atau tanpa dilakukan perubahan apapun pada cairan tersebut, diperlukan usaha atau kerja terhadap tegangan permukaan. Metode penentuannya itu ketika pipa kapiler dimasukkan ke dalam gelas beaker yang berisi cairan. Ketika pipa kapiler dimasukkan, air yang ada pada gelas beaker akan masuk ke dalam pipa kapiler dan air pada pipa kapiler memiliki tinggi yang lebih tinggi dibandingkan dengan air pada gelas beaker. Hal ini dikarenakan adanya tekanan pada pipa kapiler. Metode penentuannya itu melalui rumus Y sama dengan setengah kali R kali H kali Rho kali G, di mana Y sama dengan tegangan permukaan, R sama dengan jari-jari pipa kapiler, kemudian H sama dengan tinggi, Rho sama dengan massa jenis, dan G sama dengan gravitasi. Lalu ada metode tensiometer Dunoy. Metode cincin Dunoy dapat digunakan untuk mengukur tegangan permukaan ataupun tegangan antarmuka.
prinsip gaya yang diperlukan untuk melepaskan cincin platinaridium yang dicelupkan pada permukaan atau antarmuka sebanding dengan tegangan permukaan atau antarmuka cairan tersebut. Rumusnya itu yaitu Y sama dengan angka atau dyne dibagi 2 kali keliling cincin dikali faktor koreksi B. Selanjutnya mengenai koefisien sebaran. Jika kita menuangkan suatu zat ke atas permukaan air, maka akan ada 2 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, zat akan menyebar. Yang ketiga, zat tidak akan menyebar ke atas permukaan air. Nah, 2 kemungkinan tadi dapat terjadi karena adanya pengaruh antara gaya adhesi yang lebih besar dari gaya kohesi. Apa sih gaya adhesi itu? Gaya adhesi merupakan energi yang kita butuhkan untuk memutus ikatan tarik-menarik antara molekul yang berbeda. Sedangkan gaya kohesi adalah energi yang dibutuhkan untuk memisahkan molekul-molekul cairan yang menyebar tadi sehingga bisa mengalir ke cairan di lapisan-lapisan bawah. Untuk dapat mengetahui rumus koefisien sebaran, kita pertama-tama perlu mencari kerja adhesi atau gaya adhesinya dulu dan gaya kohesinya. Rumus gaya adhesi adalah WA sama dengan tegangan antarmuka C ditambah tegangan antarmuka P dikurang tegangan antarmuka CP. Sedangkan kerja kohesi dapat dirumuskan dengan WK sama dengan 2 dikali tegangan antarmuka C. Lalu, menurut teorinya, koefisien hamparan itu dapat dikatakan WA min WC. Jadi, secara terminologi, koefisien hamparan dapat dikatakan WA min WC atau kerja adhesi dikurang dengan kerja kohesinya. Nah, jika koefisien hamparan tersebut positif hasilnya, maka dapat kita simpulkan bahwa zat yang kita tuang tadi ternyata dapat menyebar ke atas permukaan air. Untuk itu, koefisien hamparan dapat kita rumuskan sebagai S sama dengan tegangan antarmuka S dikurang tegangan antarmuka S ditambah tegangan antarmuka LS. Selanjutnya ada kation aktif. Kation aktif merupakan surfaktan kuat tetapi bukan pembersih. Surfaktan ini bermuatan positif yang merupakan amonium kuarterner. Pada pH 9, kation aktif bersifat desinfektan. Contohnya itu sabun invert atau Quans. Nah, kation aktif sendiri berupa alkonium bromida, benzalkonium bromida, setilpiridinum, dan setrimida. Selanjutnya ada nonionik. Nonionik merupakan surfaktan yang hanya sebagai stabilisator, yang aksinya sebagai surfaktan rendah. Nonionik dibagi menjadi 3, yaitu 1. Alkohol lemak tinggi rantai lurus, 2. Alkohol lemak tinggi rantai cabang, dan 3. Alkohol sterin. Pada nonionik sendiri terdapat beberapa ester, yaitu ester parsial asam lemak dari alkohol dengan valensi banyak. Kerja emulgatornya akan meningkat jika esterifikasi berlangsung dengan alkohol bervalensi 3 dan 1 gugus OH teresterkan dengan asam lemak tak jenuh dengan atom C semakin banyak. Parsial ester asam lemak dari sorbitan, contohnya span 20, ester asam lemak polietileng glikol sorbitan, contohnya twin 20, ester asam lemak polietileng glikol, contohnya polietileng glikol 400 tiret atau Mirch 45, dan ester alkohol lemak polietileng glikol, contohnya polietileng glikol 200 etil lauril atau Bridge 30. Kemudian ada amfoter. Amfoter merupakan surfaktan yang memiliki gugus muatan positif dan negatif. Amfoter dibagi menjadi beberapa jenis.
Di antaranya yaitu fosfolipid, contohnya ada lecitin pada putih telur, gelatin, dan albumin. Yang kedua ada gugus hidrofil, contohnya SO4Na, COONa, COOH, dan lain-lain. Dan ketiga gugus lipofil, contohnya CH, CH2, CH3, dan lain-lain. Yang terakhir ada emulgator kompleks. Emulgator kompleks merupakan emulgator campuran dari emulgator minyak dalam air dan air dalam minyak. Emulgator kompleks bekerja dalam menurunkan tegangan antara permukaan yang lebih kuat daripada individunya. Emulsinya lebih mudah menghasilkan dan sangat stabil. Emulgator kompleks ini lebih kuat dibandingkan yang lain karena pada globe minyak ada surfaktan yang disebut surfaktan primer dan surfaktan sekunder. Surfaktan ini dapat membuat film terhidratasi kuat dan viskositas meninggi dengan terdapat ikatan hidrogen dan ikatan van der Waals. Emulgator kompleks dapat berupa setil stearil alkohol, kremopora padat, dan twin 60. Jadi, surfaktan sebagai lapisan tunggal, koloid hidrofilik sebagai lapisan ganda, sekeliling globul, dan partikel padat terbagi halus sebagai lapisan tunggal sekeliling globul. Selanjutnya, materi tentang adsorpsi at solid interface, yang mana ada perbedaan antara adsorpsi dan absorpsi, yaitu adsorpsi hanya menempel di permukaan saja tetapi tidak masuk, contohnya debu yang menempel pada tangan, sedangkan pada absorpsi masuk ke dalam permukaan. Absorpsi berkaitan dengan materi biofarmasi, yaitu penyerapan molekul makanan atau obat di fili-fili. Adsorpsi materi gas atau cair ke permukaan padat mirip dengan permukaan cair, yaitu usaha untuk menurunkan energi bebas permukaan pada solid. Akan tetapi, tegangan permukaan zat padat selalu lebih sulit diperoleh daripada tegangan permukaan zat cair. Selain itu, antar muka padat tidak bergerak dibandingkan dengan antar muka cair turbulent. Masa hidup rata-rata molekul pada antar muka air gas adalah sekitar 1 detik, sedangkan atom pada permukaan padatan logam yang tidak mudah menguap mungkin memiliki masa hidup rata-rata 1037 detik. Selanjutnya, seringkali permukaan padatan mungkin tidak homogen, berbeda dengan antarmuka cairan, yaitu antarmuka solid gas. Derajat adsorpsi suatu gas pada padatan tergantung pada 1. Sifat fisika adsorbat, misalnya sifat fisika kimia kulit, partikel debu, dan lain-lain. Yang kedua, luas permukaan adsorben. Makin luas permukaan adsorben, makin banyak adsorbat yang ditangkap. Yang ketiga, suhu. Bila suhu semakin tinggi, maka adsorbat yang terabsorpsi turun. Ikatan fisika yang sangat rentan dengan suhu. Makin tinggi suhu, makin sedikit peluang terjadinya adsorpsi. Contohnya, pemanasan 105 derajat Celcius. Adsorpsi isotermik. Adsorpsi isotermik merupakan proses seberapa banyak gram gas yang bisa terabsorpsi oleh 1 gram adsorbat pada suhu yang tetap. Pada adsorpsi isotermik terdapat delta HA, yaitu panas adsorpsi, kemudian ada delta HV, yaitu panas kondensasi kapiler. HA panas adsorbat merupakan panas untuk membentuk ikatan, sedangkan HV panas latan kondensasi merupakan untuk penataan adsorbat. Lalu isotom Freundlich menggunakan rumus Y sama dengan X per M sama dengan K dikali P pangkat 1/N sama dengan log X per M sama dengan log K ditambah 1/N dikali log P, yang mana log K sama dengan perpotongan dengan ordinat dan 1/N sama dengan kemiringan garis. Lalu isotom Langmuir menggunakan rumus Y sama dengan YM dikali BP dibagi 1 ditambah BP.
di mana YM sama dengan kemiringan dan B sama dengan perpotongan garis. Kemudian isotom Brunner, Emmet, dan Teller menggunakan rumus P per Y dikali P0 dikurang P sama dengan 1 dibagi YM dikali B ditambah B kurang 1 per YM dikali B dikali P dibagi P0, di mana P sama dengan tekanan adsorbat, Y sama dengan uap terabsorpsi, P0 sama dengan tekanan uap saat adsorben jenuh, YM sama dengan jumlah uap terabsorpsi, dan B sama dengan konstanta proporsional terhadap panas adsorpsi lapisan 1 dan panas laten kondensasi lapisan 2. Lalu adsorpsi isotermik uap air. Pada adsorpsi isotermik uap air, hasil teradsorpsi lebih kecil dibandingkan yang teradsorpsi. Hal ini karena yang teradsorpsi hanya uap air sekitar yang akan ke permukaan pati, sedangkan saat teradsorpsi molekul air yang dimiliki oleh pati atau misalnya air kristal akan ikut terbawa terdesorpsi. Adsorpsi Strickhen pada bagian jenis tanah liat menggunakan persamaan Langmuir, yaitu C per Y sama dengan 1 dibagi B dikali Y M ditambah C per Y M. Kemudian wetting atau pembasahan dalam formasi fisik merujuk pada kemampuan suatu cairan untuk menyebar di suatu permukaan padat. Dalam formulasi sediaan suspensi, wetting agent atau humectant digunakan untuk menurunkan tegangan permukaan bahan dengan air atau sudut kontak dan meningkatkan dispersi bahan yang tidak larut. Contoh wetting agent meliputi gliserin, propylen glikol, dan polyethylenglikol. Wetting agent juga membantu dalam pengusiran udara pada permukaan partikel oleh cairan. Selain itu, wetting agent juga digunakan untuk memodifikasi dan mengembangkan sediaan suspensi guna meningkatkan kestabilan sediaan tersebut. Lalu busa. Busa adalah struktur yang relatif stabil yang terdiri dari gelembung udara yang tertutup di dalam lapisan tipis cairan. Dispersi gas dalam cair distabilkan oleh bahan pembusa. Setiap larutan yang surfaktan menghasilkan busa yang stabil bila dicampur dengan udara. Busa menghilang saat cairan mengalir menjauh dari area di sekitar gelembung udara dan film akhirnya runtuh. Dalam lapisan ganda elektrik menurut Nernst ada dua istilah, yaitu potensial Nernst atau elektrotermodinamik, yang merupakan perbedaan antara permukaan sebenarnya dengan daerah yang netral. Potensial ini tidak banyak digunakan pada dunia farmasi, sehingga tidak perlu dipelajari lebih dalam. Yang kedua ada potensial zeta atau elektrokinetik, yang merupakan perbedaan antara permukaan yang lapisannya sangat terikat kuat dengan daerah yang netral. Potensial ini banyak digunakan dalam dunia farmasi untuk menentukan muatan dalam emulsi dan suspensi. Hasilnya bisa positif dan negatif. Dalam industri, untuk suspensi yang bagus, zeta potensialnya mendekati 0. Sedangkan untuk suspensi yang tidak stabil, zeta potensial terlalu mendekati positif 100 atau negatif 100. Absorpsi pada antar permukaan cairan. Ada suatu zat yang emang terabsorpsi di permukaan karena memiliki gugus hidrofilik dan hipofilik. Emulgator adalah bahan terlarut molekular terbentuk dari liobipolar berorientasi pada batas permukaan, memudahkan distribusi fase internal melalui penurunan tegangan permukaan. Klasifikasinya yaitu ada 1 surfaktan, 2 koloid hidrofilik, 3 partikel padat terbagi halus, atau yang terbaik adalah emulgator kompleks. Untuk hidrofilik ekornya dominan pendek, tapi lipofilik ekornya dominan panjang.
Selanjutnya, HLB adalah hydrophilic lipophilic balance. HLB seperti parameter keseimbangan antara hidrofilik dan hipofilik. Misalnya, span yang bersifat lipofilik sedangkan twin bersifat hidrofilik. RHLB adalah fase minyak yang dibutuhkan untuk membuat emulsi stabil. Cara menghitung dari RHLB yaitu dengan cara mengalihkan RHLB masing-masing komponen minyak atau lemak dengan fraksi beratnya. Selanjutnya, cara mencari presentasi twin yaitu RHLB dikurangi HLB rendah dibagi dengan HLB tinggi dikurangi HLB rendah. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan sifat kimia emulgator yaitu ada 5: anionik, kationik, nonionik, amfoter, dan emulgator kompleks. Yang pertama yaitu anionik, memiliki muatan negatif. Yang paling terkenal sabun, memiliki garam alkali dari asam lemak murni jenuh atau tak jenuh dengan 11 atom C baik, lebih besar 11 atom C sangat baik. Sabun alkali dan amonium adalah emulgator minyak dalam air. Sabun logam alkali tanah menjadi emulgator air dalam minyak. Akhir ini banyak digunakan alkyl sulfat atau alkyl sulfanat yang merupakan negatifnya yaitu asam lemak. Contoh lainnya yaitu natrium lauryl sulfat yang biasanya jadi surfaktan standar karena sangat polar. Macam-macam anion yaitu ada sabun amina, triethanolaminol aet, natrium lauryl sulfat. Selanjutnya ada gom Arab, terlarut dalam air membentuk koloid, penggunaannya lebih 5%, mengandung enzim oksidase dan peroksidase, diinaktifkan melalui pemanasan suhu 80 derajat selama 1 jam, kemudian diuapkan dalam vakum.